Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Juan Sebastian Sirjon Laope. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 221011060117. Tugas kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Jenny Imbang M. Hum dan Vince Watak SPD MPD dengan judul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kita tahu bersama bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Dan kita masuk dalam sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara perdagangan di dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan dan sastra. Yang kedua adalah sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar Indonesia. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 19 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa
Indonesia sampai sekarang ini berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah. Mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya sajak, buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda. Suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya, agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi walaupun berbeda-beda asal suku, ras, dan adat. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat tinggal.